Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Indah Zahari. Jadi di sini saya akan mewawancarai pedagang usaha, yaitu dengan materi pemahaman dan pengetahuan dalam berbisnis dan juga memulai usaha baru. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan izin dari pemilik usaha tersebut. Langsung saja kita mewawancarainya. Ya, dengan ibu siapa? Ya, biasa dipanggil Bude, panggil aja Bude. Panggilannya berarti Bude ya. Berarti Bude ini buka usaha apa ya kalau boleh? Usaha sarapan pagi. Sarapan pagi. Dari jam berapa itu? Dari jam 6 sampai Sampai? jam 10, setengah 11. Itu tutup berarti ya? Iya. Cuman sarapan pagi Pokoknya doang. kalau sudah habis lah. Jadi ibu ini sudah berapa lama menjalankan usaha itu? 19 tahun. 19 tahun, kurang lebih. Cukup lama ya. Kemudian apakah ibu mempunyai karyawan lain gitu dalam membantu ibu gitu untuk melayani Ada pelanggan? saudara yang bantu. Berapa orang? Satu Satu orang. orang aja. Terus apakah alasan ibu menjalankan usaha sarapan itu? Apakah nggak mau buka yang seperti bisnis baju atau bisnis hijab gitu? Enggak lah, ini kan gak ada resikonya jualan. Ada risiko. Terus Kecil resikonya. Kan kebetulan bidang Bude kan bisanya cuma masak. Ya, itulah dikembangkan. jadi pemahaman Bude dan pengetahuan Bude itu dalam hal masak-masak, racik-racik Iya, gitu ya? iya, kebetulan dari kecil memang usaha orang tua juga kan dalam bidang masak-masak, jadi turun temurun lah. Oh, turun-temurun berarti usaha ini. Iya. Lalu kan sudah menyinggung tentang pengetahuan ibu dalam membuat berbagai macam makanan. Nah, jadi bagaimana menurut ibu tentang pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan bisnis? Pemahaman dan pengetahuan itu penting. Kebetulan kan Bude kan bisa masak, ya. Ya Nah, itulah Bude di yang situ, di gitu situlah kan. dikembangkan dalam bidang memasak. Jadi itu sangat penting lah kan, kalau misalnya kita berbisnis tapi nggak tahu, sama aja gitu ya kan? Iyalah. Baik, yang selanjutnya, lalu bagaimana pendapat Bude dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam usaha dia itu, tapi karena dia melihat banyak orang meminatinya, maka dia ikut-ikutan gitu, tapi dia nggak paham bagaimana? Biasanya kan nggak bertahan lama karena kan cari pelanggan juga kan susah. Mungkin makanannya juga kurang enak. Karena dia nggak tahu cara buatnya kan, gitu kan. Ada cara buatnya. Jadi nggak bertahan lama gitu kan. Enggak lah. Lalu bagaimana menurut Bude tentang keterampilan dalam berusaha itu? Ya, caranya bagaimana kita belajar bisa membungkus, meracik makanan itu, melayani pembeli. Nah, Sebuah keterampilan. ya itu kan harus keterampilan, kita harus ramah, itu kan keterampilan juga. Lalu menurut Bude, apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam memulai usaha gitu? Yang paling penting modal, Ya, mental, terus inilah apa namanya, pengetahuan, pengetahuan apa yang mau kita buat, kita jalankan usaha. kita jalankan ya. Tempat rame apa enggak? Berarti kita harus nyari yang strategis Iyalah, gitu dalam. iya. Kemudian apa saja risiko yang akan dihadapi ketika memulai usaha baru gitu? Terutama persaingan. Saingan. Itu gagalnya usaha kita. Lalu menurut Bude, kapan sebaiknya seseorang itu memulai bisnis atau usaha baru? Kapan aja bisa, yang penting ada niat, modal, dan tahu menjalankannya. Nah, kemudian bagaimana jika seseorang gagal dalam memulai bisnisnya gitu? Ya jangan bosan mencoba lagi, coba terus. Jadi terus mencoba Iyalah, sampai berhasil. berhasil. Oke, pertanyaan terakhir ya, last question. Kan ini musim pandemi kan Bude. Jadi apakah ada kendala atau penurunan secara drastis gitu dalam usaha Bude gitu? Gimana? Oh, ada lah, banyak pun. Pasti ya kan Bude. Udah pasti. Separuh lah. Jadinya Oh, apa yang separuh? jualannya Dikurangi gitu ya. dikurangi, ya. Pelanggan pun jadi Pelanggan pun berkurang. berkurang, Pendapatan berkurang. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kan berakhir kan. semoga normal berakhir. lagi. Semoga berakhir COVID ini, kita berdoa masing-masing ya, semoga berakhir COVID ini. Oke, sekian wawancara saya. Terima kasih ya Bude atas Ya. waktunya. Maaf mengganggu. Sekian.
Baiklah, setelah saya melakukan wawancara kepada pemilik usaha warung sarapan itu, saya menarik kesimpulan bahwa materi kali ini tentang pemahaman dan pengetahuan dalam berbisnis dan juga memulai usaha baru. Jadi dalam berbisnis ini kita harus mengetahui atau paham tentang cara berbisnis, tentang apa yang akan kita jalankan dalam usaha itu. Jadi pemahaman dan pengetahuan ini tuh sangat penting bagi kita, karena jika kalau kita tidak tahu cara menjalankan atau tidak paham dengan bisnis yang akan kita jalankan, itu sama aja bisnis kita itu tidak akan bertahan lama, karena kita tidak tahu dan tidak paham bagaimana cara menjalankannya atau bagaimana cara membuatnya gitu. Lalu kemudian kita itu tidak boleh gitu melihat misalnya orang jualan ini kita ikut-ikutan gitu, sedangkan kita tidak paham. Jadi kalau misalnya kita betul-betul mau memiliki usaha, kita harus betul-betul ada skill di situ dan juga betul-betul ingin belajar, juga belajar terus belajar sampai kita paham dan mengerti bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut, akan bertahan lama dan juga diminati oleh banyak pelanggan. Dan kemudian kalau dalam tentang keterampilan dalam berbisnis itu juga sangat penting, karena orang-orang tuh akan melihat di mana keterampilan kita. Seperti yang dibilang ibu tadi, bahwa keterampilannya itu ya dalam cara membungkus nasinya itu agar kuahnya tidak tumpah dan terlihat rapi, tidak ada yang keluar-keluar gitu. Jadi harus membungkusnya itu dengan rapi dan tidak ada sampai keluar-keluar gitu nasinya atau kuahnya tumpah gitu. Jadi harus terampil dalam hal seperti itu. Terus kemudian kata ibu itu kita harus ramah gitu, termasuk terampil gitu. Pokoknya apa yang kita buat itu harus bisa mengikuti apa yang sekarang lagi diminati. Jadi kita tuh harus terampil dalam menjalankan bisnis tersebut yang akan kita jalankan begitu. Kemudian yang dipersiapkan dalam memulai bisnis itu yang pertama itu mental. Karena apa? Kan kita itu sebagai pengusaha atau pemilik, jadi kan kita harus menyiapkan mental, karena jikalau misalnya tidak berjalan lancar usaha kita itu, ya kita harus menyiapkan mental. Dan misalnya kekurangan dana juga, ya kita harus siap gitu mengeluarkan tabungan kita untuk menjadikannya modal. Kita harus menyiapkan mental dalam hal berbisnis ini. Kemudian harus menyiapkan modal dalam memulai bisnis, karena jika kita tidak ada modal, bagaimana cara membuka sesuatu usaha atau membuka bisnis gitu. Jadi harus ada modal. Kemudian yang dipersiapkan itu lokasi. Jadi kita lihat lokasinya itu strategis enggak, banyak orangnya enggak gitu kan. Terus apa yang diminati orang itu gitu. Kita lihat, oh ini strategis untuk kita berbisnis, untuk kita jualan di sini, orang ini membutuhkan ini. Kita melihat lokasi yang baik gitu untuk kita melakukan bisnis. Kemudian risiko yang akan dihadapi ketika mulai bisnis itu ya pastinya persaingan ya, pastinya itu adanya persaingan dengan orang-orang yang juga memiliki bisnis seperti kita atau memiliki usaha seperti kita. Jadi itu persaingan yang ketat gitu kan. Ya itu tergantung kita juga bagaimana kita cara melayani pelanggan, dan mereka pun merasa nyaman dengan kita, jadinya selalu stay di kita gitu, selalu datang ke kita gitu. Kita itu harus welcome lah sama pelanggan gitu ya, agar mereka selalu datang kepada kita. Dan resikonya juga pastinya ketakutan terhadap diri sendiri juga kali ya. Kita tuh kayak asal memulai, resiko pasti takut gagal gitu.
seperti itu resiko yang akan dihadapi ketika memulai bisnis baru. Dan yang terakhir, jika seorang gagal dalam memulai bisnisnya itu, ya kita itu harus terus mencoba, jangan hanya kalau misalnya sekali gagal, ya udahlah menyerah. Ya kita harus mencoba lagi, karena kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan pantang menyerah, ayo coba lagi sampai kita berhasil. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang kesimpulan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.